Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silahkan, Mas Farid mau mimpin doa? Yuk. Di tempat duduk siap, bro. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hiduplah Indonesia Raya, kita Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, depanmu ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih semua partisipasinya. Saya presensi dulu. Aditya Nova, Mas Afrianto. Belum. Hadir, Pak. Oh iya. Aji Yoga Pratama. Hadir, Pak. Anissa Uswatun Hasanah. Hadir, Pak. Dibuka kamera nih, Mbak. Oke. Farid Arman. Hadir, Pak. Fatir Dias. Hadir, Pak. Mbak Melati. Hadir, Pak. Oh, iya. Muhammad Fauzan. Hadir, Pak. Rifki Wahyu. Hadir, Pak. Vicky. Hadir, Pak. Widya Sari. Hadir, Pak. Kemarin kita membahas apa ya? Masih ingat? Ayo, masih ingat kan? Rumah apa? Apa Mas Fauzan? Rumah sederhana tahan Gempa. gempa. Masih ingat lah? Masih ingat toh? Sedikit-sedikit. Ya Allah. Oh ya. Materinya juga masih ada kok di Google Classroom. Kalian bisa membuka. Ya. Untuk yang pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gaya. Materi yang akan kita angkat itu tentang kestabilan struktur. Hampir masih ada kaitannya dengan yang kemarin, cuma ini lebih simpel ya. Saya mengingatkan lagi, share screen dulu ya. Baik, di Google Classroom-nya jangan lupa kalian nanti juga mengisi presensi ya, seperti biasa. Kemudian pedoman pembelajarannya. Nah, kita kali ini itu akan membahas tentang macam-macam gaya pada struktur bangunan. Kita akan diskusi tentang kestabilan struktur bangunan. Untuk materi, di materi ajar seperti biasa, di materi 3 kestabilan struktur bangunan. Ini ada materi 4 di sini ya. Kemudian di tugas peserta didik nanti kita ada diskusi dengan menggunakan Google Slide, latihan sebelum kita mulai pelajaran. Nah, kemudian di akhir nanti ada sumatif.
Nah, nanti yang hasil diskusi nanti kalian kerjakan, masukkan di LKPD, kemudian nanti sampai sore jam 5 saya tunggu ini untuk dikerjakan kemudian dikumpulkan. Sampai di sini jelas ya? Iya Pak. Oke. Mempelajari materi ini dengan kuis. Di sini Bapak sudah menyiapkan ada 33 slide ya. Nanti aturan mainnya kalian mengerjakan itu pada slide nomor urut kalian ditambah 1. Jadi karena ini yang pertama itu adalah judul, jadi kalau nanti kalian nomor urutnya 2 berarti 2 plus 1, atau nomor urutnya 1 berarti di slide yang kedua, gitu ya? Jelas ya? Iya Pak. Oke. Jadi kalian tolong isi di slide tersebut ya, di slide tersebut mengenai analisis gaya eksternal pada struktur. Tulis apa yang sudah kalian pahami atau apa yang sudah kalian baca yang kemarin yang sudah Bapak bagikan materinya. Oke, sip. Pak Putri sudah ngisi. Sip. Bagus. Oke, Mas Vicky sudah ngisi. Mas Fauzan sudah. Sip. Bagus. Apa ini? Mbak Melati sudah. 5 menit lagi ya. Materi apa yang sudah kalian baca kemarin ya, ditulis saja di situ. Ya. Tidak harus Di bawahnya. Iya, di bawahnya pakai teks box aja. Lebih simpel. Iya. Mbak Widya Sari sudah. Bagus. Anissa. Mbak Anura Gali, sip. Sudah bisa ngatur itu. Mas Vicky, wah sip. Silahkan nanti kalian perhatikan apa yang sudah ditulis, apakah sudah sesuai apa belum dengan materi yang sudah dipelajari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pembelajaran yang ketiga ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Nah, secara spesifik kita akan mengenal gaya eksternal pada struktur. Baiklah, kita langsung ke pembahasan singkat ini. Ayo mulai. Gaya torsi. Torsi adalah fenomena puntir, di mana terjadi gaya rotasi berlawanan secara aksial pada penampang elemen struktur. Nah, ini misalkan ada permasalahan seperti ini ya. Ini masih kaitan, mungkin ada hubungannya dengan beban-beban gempa, beban-beban angin yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya ya. Jadi nanti kita aplikasikan di kestabilan struktur. Kalau sudah bagi slide-nya untuk kelompok. Nah, ini ada kelompok 1. Bagaimana cara membuat struktur itu stabil supaya kejadian pada foto yang paling atas itu ya, pada kestabilan struktur yang paling atas pada slide 1 itu bisa kita kurangi. Slide 3 untuk kelompok 1 dari nomor 1 sampai nomor 10. Dari Mas Aditya sampai Mbak Asriani. Yang slide untuk kelompok 2 itu nomor atau kelompok 2 nomor 11 sampai nomor 21 ya. Kemudian pada kelompok 3 itu nomor 22 sampai 32. Silahkan bekerja sama, berkolaborasi mengerjakan diskusi kelompok tersebut. Gunakan dinding dasar elemen berupa elemen permukaan bidang kaku yang dapat menahan deformasi akibat beban horizontal. Oke, ya, bagus sekali. Sudah betul ini. Kelompok 3, ayo dibaca hasil kerja kalian. Saya, Pak. Ya, silahkan. Membuat titik hubung kaku antara elemen struktur pada sudut pertemuan antara elemen struktur tersebut, sehingga perubahan sudut yang terjadi berharga konstan untuk suatu kondisi pembebanan yang diterimanya. Struktur yang menggunakan titik hubung kaku untuk menjamin kestabilan sering disebut dengan rangka atau frame. Oke, betul sekali. Bagus. Gambarnya juga sudah betul. Yuk, kelompok 1 dibaca hasil kerja kalian. Tangan pengaku selain untuk membuat struktur stabil, biasanya dilakukan untuk membantu mencegah struktur mengalami deformasi yang besar pada arah horizontal. Pengaku biasanya banyak dipasang pada struktur yang terbuat dari kayu atau baja. Pada struktur bangunan tinggi lebih dari 300 meter,
pemasangan pengaku biasanya lebih sering dilakukan dibandingkan dengan struktur bangunan yang rendah dengan alasan struktur yang rendah masih sangat rigid dan tidak membutuhkan bantuan bracing. Betul sekali, sip. Gambarnya juga sudah betul, cuma nanti ini agak kurang tebal, tapi maksudnya sudah betul, gambarnya sudah betul. Jadi kelompok 1, 2, 3 bagus sekali. Aplaus dulu ya untuk kerjasama kalian. Baik, sebelum saya akhiri, saya akan menarik kesimpulan atau kita lihat kesimpulannya. Kita lihat sama-sama untuk kestabilan struktur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada sesi pertemuan ini kita akan membahas kestabilan struktur bangunan sederhana. Kita simak sama-sama ya. Kestabilan struktur. Semua struktur akan mengalami perubahan bentuk atau deformasi apabila mengalami pembebanan. Kestabilan struktur diperlukan untuk menjamin adanya kestabilan bangunan pada segala kondisi pembebanan yang mungkin terjadi. Pada struktur yang stabil, deformasi yang terjadi akibat beban pada umumnya kecil, dan gaya internal yang timbul dalam struktur mempunyai kecenderungan mengembalikan bentuk struktur ke bentuk semula apabila beban dihilangkan. Berikut contoh aplikasi kestabilan struktur pada konstruksi bangunan. Penguat diagonal baja prefabrikasi kualitas tinggi untuk gedung high rise. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Belum Tidak, ada? Pak, bisa lanjut. Oke. Untuk nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menghitung daya ya, menghitung resultante dan lain-lain ya. Jadi itu. Kemudian untuk diskusi kali ini, alhamdulillah sudah berjalan dengan bagus, sudah saya apresiasi, sudah sangat bagus. Cuma mungkin karena banyak kendala di jaringan, jadi banyak yang sulit untuk masuk. Kemudian ada juga mungkin yang belum menginstal untuk Google Slide-nya ya. Jadi saya harap kalian tetap semangat belajar ya, walaupun dari rumah ya, karena di pundak kalianlah penerus bangsa ini. Jadi kalian harus tetap bersemangat walaupun masih kondisinya masih pandemi seperti ini. Saya hanya berpesan tetap jaga kesehatan. Bila tidak ada keperluan yang penting, tidak usah pergi-pergi dulu ya, karena Purworejo zonanya cukup zona merah dan cukup berbahaya. Jadi kalau terpaksa harus pergi, kalian tetap harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat ya. Dan jangan lupa, saya ingatkan lagi, tugasnya dikerjakan di LKPD ya. Kemudian di latihan di sumatif ketiga ya, dikerjakan juga. Kemudian untuk yang presentasi itu sudah Bapak tautkan di sini. Oh iya, yang satu belum ini, kestabilan struktur yang tadi, yang video yang terakhir. Nanti saya tautkan lagi, nanti kalian tinggal putar lagi ya. Sekali lagi tetap semangat, tetap sehat, belajar dari rumah ya. Ya, oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup atau kita akhiri pertemuan kali ini. Salah satu memimpin doa untuk penutup pembelajaran hari ini. Silakan. Bro, duduk, siap gerak. Udah mulai. Ya, selesai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pagi, Pak. Dan selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, Pak.